Sistem reproduksi manusia. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang siklus menstruasi, fertilisasi, gestasi, serta persalinan. Yang pertama itu pada siklus menstruasi yang hari pertama sampai kelima yaitu fase menstruasi. Menurunnya progesteron dan estrogen menyebabkan pembuluh darah pada endometrium menegang, sehingga menyebabkan suplai oksigen menurun. Karena tidak terjadi kehamilan, maka endometrium mengalami degenerasi yang ditandai dengan luruhnya sel-sel pada dinding uterus. Pecahnya pembuluh darah dalam endometrium menyebabkan darah dan sel-sel tersebut keluar melalui vagina. Peristiwa ini disebut menstruasi. Menstruasi berlangsung antara 5 sampai 7 hari. Kemudian untuk hari ke-6 sampai hari ke-10 disebut sebagai fase folikuler atau fase reparasi. Terjadi proses penyembuhan akibat pecahnya pembuluh darah. Fase ini dipengaruhi oleh hormon estrogen yang dihasilkan oleh folikel. Hormon ini merangsang pertumbuhan endometrium, yaitu dengan mempertebal lapisan endometrium dan membentuk pembuluh darah serta kelenjar. Kemudian hari 11 sampai 18 itu fase fertil. Meningkatnya hormon estrogen dapat memacu dihasilkannya LH. Apabila LH meningkat, maka folikel memproduksi progesteron. Hormon-hormon ini berperan mematangkan folikel dan merangsang terjadinya ovulasi, yaitu lepasnya ovum dari ovarium. Ovum ini bergerak sepanjang tuba falopi. Pada saat seperti ini, wanita tersebut dalam masa fertil atau subur, sehingga ovum siap dibuahi. Kemudian hari ke-19 sampai 28 itu fase luteal. Pada saat ovulasi, folikel graft pecah berubah menjadi corpus rubrum yang mengandung banyak darah. Adanya LH menyebabkan corpus rubrum berubah menjadi corpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi mempersiapkan endometrium menerima embrio. Pada saat ini, endometrium menjadi tebal dan lembut, serta dilengkapi banyak pembuluh darah. Jika tidak ada kehamilan, corpus luteum berdegenerasi menjadi corpus albican sehingga progesteron dan estrogen menurun bahkan hilang. Pada wanita, siklus menstruasi ini umumnya berlangsung selama 28 hari, tetapi ada juga yang berlangsung 21 hari bahkan 30 hari. Perbedaan siklus ini dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi. Kemudian bisa kalian amati untuk ada grafiknya, di mana pada kalian lihat itu di hormon pituitari. Pada saat menstruasi itu ada grafiknya yang garis putus-putus itu menandakan menandakan FSH, sedangkan garis yang tersambung itu merupakan LH. Pada saat kemudian lihat FSH meningkat merangsang pembentukan folikel graft di dalam ovarium dan merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen. Kemudian pada ovulasi yaitu ada LH meningkat merangsang ovulasi dan merangsang produksi progesteron dari corpus luteum di ovarium. Kemudian untuk hormon ovariumnya, yang garis putus-putus itu progesteron, sedangkan garis yang tersambung itu adalah estrogen. Kemudian meningkatnya estrogen menyebabkan dinding uterus pulih dan menghambat produksi FSH. Kemudian meningkatnya progesteron membantu pemulihan kembali dinding uterus dan menghambat produksi FSH. Kemudian ada endometrium atau penebalan dinding uterus, itu akan mengalami peluruhan, kemudian pemulihan kembali, dan dinding uterus akan menjadi tebal. Kemudian pembentukan folikel graft, pertama ada pembentukan folikel graft, kemudian ada ovulasi, baru terbentuklah corpus luteum. Kemudian untuk fertilisasi dan gestasi itu ada yang namanya periode preimplantasi. Bisa diamati untuk di gambarnya itu ada proses fertilisasi, kemudian ada pembelahan zigot, kemudian menjadi morula,
Kemudian morula kemudian membentuk bola berongga yang disebut sebagai blastosis. Kemudian berkembang menjadi gastrula. Ini gambar untuk perkembangan embrionya. Bisa kalian amati untuk perkembangan embrionya. Kemudian untuk kantong ini ada gambar ya, di dalamnya ada embrio. Itu ada saccus vitellinus atau kantung telur merupakan pelebaran endodermis, kemudian ada chorion merupakan membran terluar pada embrio. Amnion merupakan kantong berisi cairan tempat embrio berada. Kemudian allantois merupakan membran pembentukan tali pusar ari-ari. Kemudian antara amnion dan plasenta terdapat kantong kuning telur atau saccus vitellianus. Kemudian untuk kantong kuning telur merupakan tempat munculnya sel-sel darah dan pembuluh darah yang pertama. Bagian ini berfungsi menyediakan makanan utama bagi embrio. Kemudian ada periode embrionik. Tahap perkembangan ini didominasi oleh pembentukan kepala, ciri wajah makin terlihat jelas, kemudian telinga, mata, hidung, dan leher sudah terbentuk secara normal. Kemudian pada tahap ini juga terbentuk lengan yang diawali dengan pembentukan jari-jari, daerah kepala dan jantung akan mengalami pembesaran. Hati juga tumbuh dengan cepat hingga mendominasi organ-organ perut. Ekor akan memendek dan paha akan mengalami perkembangan. Embrio pada akhir periode ini disebut fetus. Kemudian ada periode fetus. Selama 6 bulan pada periode fetus akan terjadi perkembangan yang sangat cepat dan terjadi perbaikan proporsi komponen tubuh melalui diferensiasi jaringan. Pada periode ini terjadi perkembangan tubuh dengan pesat sehingga proporsi kepala akan berkurang sebesar setengah dari seluruh panjang tubuh. Yang terakhir kita akan bahas mengenai proses persalinan. Dalam proses persalinan normal, tahap pertama ini memerlukan waktu sekitar 20 jam untuk anak pertama. Memasuki tahap 2 yaitu setelah pembukaan jalan lahir lengkap sampai bayi lahir. Kemudian biasanya tahapan ini memerlukan waktu sekitar 2 jam. Selanjutnya tahap 3 mulai saat bayi lahir sampai keluar ari-ari. Pada tahap ini otot rahim berkontraksi, serviks membesar dan bayi didorong keluar. Persalinan yang normal umumnya kepala bayi keluar terlebih dahulu dan diikuti bagian tubuh lainnya. Pada saat berkontraksi, amnion pecah dan cairan amnion keluar bersama bayi untuk melincinkan jalan keluar. Secara normal, tahapan ini hanya memerlukan waktu setengah jam. Tahap 4 yaitu 2 jam pasca kelahiran. Beberapa saat setelah bayi lahir dilakukan pemotongan tali pusar. Pada tali pusar tidak terdapat jaringan saraf sehingga tidak terasa sakit sewaktu dipotong. Keluarnya plasenta terjadi kira-kira 30 menit setelah bayi keluar karena dinding rahim berkontraksi lagi. Kemudian untuk proses persalinan tidak dapat terlepas dari pengaturan hormon. Adapun jenis hormon yang berperan pada proses persalinan yaitu ada hormon relaksin mempengaruhi fleksibilitas simfipis pubis. Kemudian hormon estrogen berperan mengatasi pengaruh hormon progesteron yang menghambat kontraksi dinding rahim. Kemudian ada hormon prostaglandin dihasilkan semua sel dalam jumlah sedikit untuk mengatasi pengaruh progesteron. Sedangkan yang keempat hormon oksitosin yaitu mempengaruhi kontraksi dinding uterus. Bisa kalian amati untuk tahap persalinan secara normal itu bayi siap lahir, kemudian bayi lahir dengan bagian kepala terlebih dahulu diikuti dengan bahu, baru pengeluaran plasenta. Ya, demikian untuk video sistem reproduksi manusia bagian kedua. Semoga kalian mengerti dan terima kasih.